Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A1 Pendidikan Kimia angkatan 2019 yang beranggotakan Anissa Wahyuliani, saya sendiri Dina Agustina, Nurjana, Putri Zairina Arsyah, dan Rini Anissa Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pembelajaran yang Ramah di Kelas Inklusif bagian 1. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Yuwonos, SPD MPD, dan Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan inklusif. Baiklah, kita akan mulai dari latar belakang yang mendasari materi presentasi kali ini. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Hak tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah paradigma pendidikan inklusi, di mana di dalamnya terdapat interaksi pembelajaran antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus dapat mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusif mensyaratkan bahwa semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan yang ramah dalam proses pembelajaran. Implementasi pembelajaran yang ramah di kelas inklusif dapat diwujudkan dengan menyambut semua siswa dan mengenali bahwa keanekaragamannya tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tunggal untuk seluruh siswa, sehingga pembelajaran yang ramah di kelas inklusif dapat terwujud. Sekolah inklusif merupakan sekolah yang dapat mengakomodir kebutuhan dan keberagaman siswa, baik dari kondisi fisik, budaya, ras, agama, dan keberagaman lainnya. Proses belajar sekolah inklusif adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ramah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, ataupun kompetensi guru yang mengajar dalam berbagai disiplin ilmu. Baiklah, adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, pembelajaran yang ramah; yang kedua, pentingnya pembelajaran yang ramah; yang ketiga, akomodasi kurikulum di kelas inklusif; yang terakhir, akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif. Baik, pada materi yang pertama adalah pembelajaran yang ramah. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dan pada pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus atau hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya di kelas itu. Inklusif adalah suatu sistem ideologi di mana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah, yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama dalam mendidik semua siswa, sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka, dan juga menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah reguler. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif harus disetting dengan merancang lingkungan pembelajaran yang ramah terhadap peserta didik. Guru dan peserta didik belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi peserta didik dalam belajar, guru memahami dan memanfaatkan media pembelajaran adiktif, dan juga guru memiliki minat dan memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. Materi selanjutnya adalah pentingnya pembelajaran yang ramah yang akan disampaikan oleh teman saya Nurjana. B. Pentingnya pembelajaran yang ramah. Pentingnya pembelajaran yang ramah memiliki dasar hukum, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengenai pendidikan tanpa membedakan warna kulit, kesempurnaan fisik, kecerdasan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Adapun menurut Wijaya, Puadi, dan Hasibuan pada tahun 2020,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi, berdasarkan undang-undang tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwasannya sistem pendidikan nasional telah memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Menurut Castellanos, Fu, dan Hiro pada tahun 2021 tentang proses dari adanya pembelajaran, yaitu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi pembelajaran. Hal tersebut juga ada kaitannya dengan pembelajaran yang ramah yang tetap memerlukan adanya suatu perencanaan terlebih dahulu, kemudian barulah lalui proses pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Mengenai pembahasan pembelajaran yang ramah, tentunya tidak lepas dari peran seorang guru. Di sini, guru dituntut untuk bersikap bijaksana terhadap adanya perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi peserta didik lain untuk memperlakukan setiap anak dengan pandangan yang sama-sama bisa dan sama-sama berusaha dalam proses pembelajaran untuk mendukungnya kesetaraan dalam mendapatkan proses pendidikan tersebut. Adapun menurut Dapa dan Magantes pada tahun 2021 mengenai pembelajaran yang ramah, dampaknya bagi peserta didik adalah peserta didik akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran yang ramah terhadap mereka, sehingga menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut mendukung adanya motivasi agar mereka lebih giat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan prestasi mereka yang tidak terganggu oleh setiap apapun keterbatasan atau hambatan yang mereka miliki. Di sini dapat kita ketahui bahwa pembelajaran yang tersebut sangatlah penting, baik ditinjau dari sisi seorang guru maupun peserta didik yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang ramah yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu akomodasi kurikulum di kelas inklusif. Banyak guru dan sekolah masih kebingungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Mengingat ada standar kurikulum pendidikan nasional dan juga terutama dikaitkan dengan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh setiap siswa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pada undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur dan memberikan keleluasaan kepada sekolah-sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif supaya menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Akomodasi kurikulum dilakukan untuk mengatasi persoalan siswa. Wijaya pada tahun 2016 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akomodasi pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan pemberian materi secara bertahap, mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Pemberian materi secara bertahap saja tidaklah cukup bagi siswa yang mengalami kesulitan, sehingga perlu dilakukan adanya pengulangan materi. Selain itu, dalam pemberian tugas kepada siswa, guru dapat memberikan porsi yang lebih mudah dan lebih sedikit, seperti dalam penurunan tingkatan kognitif. Dengan begitu, maka akan memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami konsepnya. Hal terpenting lainnya dalam pelaksanaan akomodasi kurikulum yaitu penggunaan strategi pembelajaran. Dalam melaksanakan metode diskusi, guru bisa menerapkan cara tutor sebaya yang dilakukan antar siswa, di mana siswa yang memiliki keterampilan rendah atau di atas rata-rata dapat belajar dengan siswa yang memiliki keterampilan berbeda. Dalam melaksanakan akomodasi kurikulum, guru dapat membuat penyesuaian capaian siswa melalui RPP, media alat bantu, materi, serta metode pembelajaran. Keempat komponen tersebut sangatlah penting dilakukan dalam kelas inklusi. Perlakuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus tentunya berbeda dengan siswa normal pada umumnya, sehingga dalam RPP, guru perlu memberikan tanda bintang pada siswa yang berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar guru mudah melihat pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Harapannya, setelah dilakukan akomodasi kurikulum, dapat memberikan kemudahan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus,
sehingga mampu mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Cakupan materi selanjutnya yang keempat yaitu akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif. Akomodasi mengacu pada dua prinsip pengajaran dalam pendidikan kebutuhan khusus. Yang pertama, keberhasilan yang disegerakan. Yang kedua, menghindari hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anak. Akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif. Menurut Smith 2012, yang pertama akomodasi dalam hal materi, yang kedua pemberian tugas dan penilaian, yang ketiga tuntutan waktu, dan yang keempat lingkungan belajar. Pelaksanaan akomodasi tersebut dilakukan oleh guru maupun memperdayakan pihak luar, yaitu ahli ataupun orang tua. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif harus diatur dengan merancang lingkungan pembelajaran yang ramah terhadap peserta didik. Guru dan peserta didik belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi peserta didik dalam belajar. Akomodasi mencakup yang pertama akomodasi dalam hal materi, yang berarti dengan cara pengajaran ABB yang mempunyai masalah dalam kognitif, memori, dan bahasa. Permasalahan persepsi atau auditori visual kadang sering menyertai sehingga informasi yang diterima melalui penglihatan maupun pendengaran sering disalahartikan. Adapun yang kedua, akomodasi dalam pemberian tugas dan penilaian. Menurut Swanson tahun 1999 menemukan strategi yang mempunyai efek paling besar dalam peningkatan kemampuan akademik anak adalah kontrol tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan soal maupun tugas diberikan secara bertahap. Yang ketiga, akomodasi dalam tuntutan waktu paparan terdahulu juga menjelaskan tentang alokasi waktu yang longgar dan pemberian jeda untuk istirahat. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, akomodasi dalam hal lingkungan belajar, guru dapat membantu mengatasi permasalahan anak-anak dengan pengaturan kelas yang sesuai. Lingkungan belajar yang diwarnai dengan kerjasama memungkinkan peningkatan motivasi yang berdampak pada peningkatan prestasi, terlebih pada siswa dengan kemampuan terbatas. Dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan, pendukung, dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama, namun siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda atau butuh perubahan lingkungan. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang implementasi pembelajaran yang ramah di kelas inklusif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.